Yang selanjutnya adalah notasi df dx. Jadi perlu kita tahu dulu bahwa penemu turunan itu adalah seorang ahli matematika Inggris yang bernama Isaac Newton dan seorang ahli matematika dari Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm Leibniz. Dari dua tokoh tadi, kemudian untuk penulisan notasi turunan itu dibagi menjadi dua jenis juga. Yang pertama notasi Newton, yang kedua ada notasi Leibniz. Untuk notasi Newton, ini yang sering kita gunakan ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Turunan pertama dari Y sama dengan Fx itu ditulis sebagai F aksen X atau Y aksen. Untuk turunan kedua dari Y sama dengan Fx ditulis sebagai F double aksen X atau Y double aksen, dan seterusnya. Sedangkan untuk notasi Leibniz, turunan pertama dari Y sama dengan Fx itu ditulis sebagai df dx. Jadi di sini bacanya df dx, bukan df per dx ya. Langsung df dx atau dz dx. Untuk turunan kedua dari Y sama dengan Fx, kita tulis sebagai d kuadrat F dx kuadrat atau d kuadrat Z dx kuadrat. Dan seterusnya untuk turunan yang lain. Dari dua jenis notasi ini ya, meskipun penulisannya berbeda, tetapi fungsinya sama, yaitu untuk menentukan turunan, baik turunan pertama maupun turunan yang kedua. Caranya sama. Sebagai contoh, tentukan F aksen X dan F double aksen X dari Fx sama dengan 2x pangkat 3. Turunan yang pertama, F aksen X sama dengan 6x pangkat 2 ya. 3-nya kita tuliskan di depan, dikalikan dengan 2, yaitu 6. Kemudian X, pangkatnya 3, kita kurangi dengan 1. Jadi 2. Ini turunan yang pertama. Kemudian untuk turunan yang kedua, F double aksen X, ini adalah turunan dari F aksen X-nya. Ini kita turunkan, 2 dikali 6, 12. X-nya pangkat 2 dikurangi 1, pangkat 1 ya. Jadi turunan keduanya adalah 12X. Untuk contoh yang kedua, tentukan df dx dan d kuadrat f dx kuadrat bila fx sama dengan negatif 2x pangkat 4. Oke, untuk df dx turunan pertamanya itu sama dengan negatif 2 dikali 4, negatif 8, x-nya pangkat 4 dikurangi 1, yaitu x pangkat 3. Ini adalah turunan pertama, kemudian yang d kuadrat f dx kuadratnya atau turunan keduanya sama dengan, kita cari turunannya dari df dx-nya. Negatif 8 dikali 3, negatif 24, x pangkat 3 dikurangi 1, yaitu pangkat 2. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga, tentukan ds dt bila diketahui s sama dengan 1/3 t pangkat 2. ds dt di sini sama halnya dengan df dx tadi. Di sini fungsinya s dengan variabelnya t ya. Jadi fungsi s ini diturunkan terhadap t. ds dt-nya sama dengan 1/3 dikali 2, yaitu 2/3. T-nya pangkat 2 dikurangi 1, pangkat 1. Jadi ds dt-nya sama dengan 2/3 t. Ini adalah turunan pertamanya. Gitu. Kemudian untuk yang nomor 4, ditentukan fxy itu sama dengan x kuadrat y pangkat 4. Tentukan df dx dan df dz-nya. Untuk df dx, kita turunkan fungsi fxy-nya ini terhadap x. Yang kita turunkan hanya yang x saja. Jadi 2 dikali 1, 2, x pangkat 2 dikurangi 1, x pangkat 1 ya. Untuk yang y pangkat 4 tetap. Jadi df dx sama dengan 2x y pangkat 4. Sedangkan untuk yang df dz, jadi fungsi f-nya ini kita turunkan terhadap z. Karena terhadap z, jadi yang diturunkan hanya yang z, yang x-nya tetap. Gitu ya. X kuadratnya tetap, z pangkat 4-nya diturunkan menjadi 4, z pangkat 3. Jadi kita tuliskan di sini, df dz-nya sama dengan 4, x kuadrat z pangkat 3.